Berlatar di negara Rusia, terlihat sebuah mobil penjara yang mengangkut para tahanan yang akan menjalani hukuman. Dia salah satu tahanan baru yang diberi kode nomor 0864. Sesampainya di penjara, 08 tak mendapatkan sambutan baik dari para napi yang ada di sana. Dan keesokan harinya saat 08 sedang melakukan pemanasan otot, dua orang tahanan senior tiba-tiba datang menegurnya karena menganggap kalau 08 sudah lancang melakukan aktivitas di kawasan mereka. Akan tetapi 08 malah merasa masa bodoh dengan mereka berdua, dan inilah yang terjadi. Ты за кого себя держишь, козел? Akibat kejadian itu, 08 terpaksa diamankan oleh petugas sipir. Namun bukannya dibawa ke hadapan kepala sipir, dia malah dipertemukan dengan seseorang bernama Semyon Korny, yang diketahui adalah pemimpin para napi di penjara ini. Akan tetapi, 08 tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia malah berkata kalau dia mengenal Semyon Korny, seorang pemimpin geng Kirov yang sadis yang sudah membunuh banyak orang di luar sana, termasuk wanita dan anak-anak. Kemudian 08 memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Kraven sang pemburu. Dan alasan ia masuk ke dalam penjara ini adalah untuk menghabisi bos mafia Semyon Korny, orang yang ada di hadapannya saat ini. Mendengar itu, si bos mafia menganggap kalau Kraven sedang bercanda, sebab baginya kraventhehunter itu hanyalah mitos. Kemudian, salah satu anak buah Semyon mulai mengunci pintu, dan mereka berencana akan menghabisi Kraven di tempat ini. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil membunuh Semyon dan kabur dari penjara, sampailah Kraven di suatu tempat di mana sebuah helikopter sudah siap menjemputnya. Lantas, siapakah Kraven ini? Mengapa ia sangat membenci kriminalitas dan juga memiliki kekuatan super? Kita flashback ke 16 tahun yang lalu, di mana kita diperlihatkan dengan dua remaja yang baru saja pulang dari sekolah dan dijemput oleh ayahnya.
Dialah Kraven yang bernama asli Sergei. Dan ini Dmitri, adik kandung Kraven. Dan ini ayah mereka yang bernama Nikolai Kravinov. Di tengah perjalanan, sang ayah mengatakan kalau ibu mereka baru saja meninggal akibat bundir. Akan tetapi Kraven menyalahkan ayahnya karena menurutnya penyebab kematian ibunya akibat keegoisan ayahnya yang menceraikan sang ibu. Bahkan mengusirnya dari rumah sampai akhirnya ibu mereka mengalami depresi. Akan tetapi sang ayah tak begitu menanggapi kemarahan Kraven. Bahkan tak mengizinkan dua anaknya itu untuk menghadiri upacara pemakaman ibu mereka, dan malah mengajak Kraven dan Dmitri ke Tanzania Utara untuk berburu singa. Be one with nature. It will be good for you. Both. Di sisi lain, di Tanzania Utara, seorang gadis bernama Calypso terlihat sedang bermain kartu bersama neneknya. Back soon. And you know the way they feel about all this. Lewat kartu itu, seakan-akan sang nenek bisa merasakan kalau saat ini Calypso akan melihat sebuah bahaya besar. Oleh karena itu, dia memberikan Calypso sebuah ramuan, yang mana ramuan itu memiliki khasiat yang mampu menyembuhkan penyakit apapun, bahkan dapat memberi kekuatan bagi orang yang meminumnya. Our family for generations. Singkat cerita, Kraven, Dmitri, dan juga ayahnya bersama para rombongan akhirnya sampai di Tanzania. Dan di sini diketahui kalau ternyata Nikolai, ayah Kraven, adalah seorang ketua mafia penguasa barat. Ia memiliki cukup banyak anak buah yang setia menemaninya. Saat mereka sudah berjalan cukup jauh, Nikolai dihampiri salah satu anggota yang terlihat culun. Dia bernama Alexei. I'm a guest here on Vladimir. Di sini Alexei berniat bergabung dalam dunia bisnis kriminal Nikolai. Akan tetapi, Nikolai tidak menggubrisnya dan malah merendahkan Alexei dengan mengatakan kalau Alexei hanyalah orang pesakitan yang bukan apa-apa bagi orang sekelas Nikolai. You and your imbecilic voice are... Mendengar itu, Alexei seketika terdiam, seakan-akan menaruh rasa dendam dengan perkataan Nikolai barusan. Singkat cerita, saat Kraven dan Dmitri ketinggalan rombongan, secara kebetulan mereka bertemu dengan singa besar yang dianggap legenda oleh warga setempat. Awalnya Kraven berniat menembak singa itu, akan tetapi seketika dia menyadari kalau singa itu tak menganggap mereka sebagai ancaman. Kemudian Kraven menurunkan senjatanya, tapi tiba-tiba di sisi lain, Calypso bersama kedua orang tuanya sedang berkeliling sambil melihat-lihat hewan di sekitar. Akan tetapi di sepanjang perjalanan dia terus kepikiran omongan sang nenek tentang pertanda pada kartu itu. Dan saat kedua orang tuanya sedang menikmati pemandangan di tempat itu, entah kenapa Calypso tiba-tiba saja turun dari mobil dan pergi memasuki semak-semak. Dan ya, entah ini kebetulan atau mungkin inilah pertanda yang dimaksud oleh neneknya. Tiba-tiba saja dia bertemu dengan singa besar tadi yang membawa Kraven sudah dalam keadaan sekarat. Dan lagi-lagi singa itu tak menunjukkan sebuah ancaman dan hanya meletakkan Kraven begitu saja kemudian pergi. Kemudian Calypso mendekati Kraven, lalu mengambil ramuan yang diberikan neneknya tadi dan segera meminumkannya pada Kraven. Seketika, ramuan itu bereaksi dan mulai menyatu dengan darah singa yang sempat jatuh di luka Kraven tadi. Akan tetapi, Kraven belum menunjukkan tanda-tanda siuman. Calypso kemudian berteriak minta tolong. Singkat cerita, saat bantuan datang dan Kraven akan segera dibawa, tak lupa Calypso menyelipkan kartu pertanda itu di genggaman Kraven.
Dan sesampainya di rumah sakit, Kraven langsung ditangani oleh para dokter. Akan tetapi, jantungnya seketika berhenti berdetak dan dokter menyatakan Kraven meninggal. Clear, shocking now. I'm going to call time of death. Ya, secara mengejutkan, Kraven hidup kembali setelah sempat meninggal selama 3 menit. Keajaiban ini terjadi berkat reaksi kuat antara ramuan dan darah singa yang mengalir dalam tubuhnya. Dokter mengatakan kalau ini adalah mujizat Tuhan. I wish I could say I did. But I didn't save him. Singkat cerita, setelah siuman, Dimitri dan ayahnya datang. Alih-alih merasa prihatin dengan apa yang dialami Kraven, Nikolai justru memarahi Kraven karena tidak menembak singa tersebut saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, Nikolai juga memaksa agar Kraven segera dibawa pulang secepat mungkin. You will be leaving with me. Setibanya di rumah, Kraven diceramahi oleh ayahnya. Kalau Kraven terlalu lemah untuk membunuh singa, ayahnya ingin agar Kraven tidak mengenal rasa takut, terutama karena Kraven akan menggantikan dirinya dalam bisnis keluarga. Ayahnya juga memperlihatkan kepala singa legendaris yang menyerang Kraven kemarin. Akan tetapi, bukannya senang karena singa yang menyerangnya tempo hari sudah mati, justru Kraven balik memarahi ayahnya dan mengatakan, seharusnya ayahnya yang mati, bukan singa itu. Jelas, Nikolai yang mendengar itu seketika marah dan juga heran. Ada apa dengan anaknya itu? Going on with you. Usai berdebat dengan ayahnya, Kraven segera pergi ke kamarnya mengambil uang, paspor, dan juga kartu serta serum pemberian Calypso. Dia berencana kabur dari rumah. Dan malam harinya, saat melewati atap rumah, tiba-tiba ya, di sini Kraven merasa ada yang aneh dengan dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menyeimbangkan tubuhnya dan mendarat dengan baik saat terjatuh dari ketinggian seperti itu? Ketika dia hampir sampai di ujung rumah, Dimitri muncul tiba-tiba dengan ekspresi kecewa, menyadari bahwa Kraven berniat meninggalkannya. Akan tetapi, Kraven memutuskan untuk tetap pergi karena sudah tak tahan lagi dengan perlakuan kasar ayahnya dan semena-mena. I won't be gone forever. Singkatnya, Kraven tiba di savana yang luas. Akan tetapi, ya, salah satu dari kawanan bison itu tiba-tiba saja melindunginya. Entah apa yang terjadi pada Kraven, seakan hewan itu menghormatinya. Setelah itu, Kraven melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah hutan milik ibunya. Di sana, ia mulai menjalani kehidupan barunya, berbaur dengan hewan liar yang ada di hutan itu. Dan semakin hari, Kraven mulai menyadari ada kekuatan luar biasa yang muncul dalam dirinya. Dia mampu berlari sangat cepat, bahkan memanjat pohon layaknya seekor singa. Selain itu, penglihatan dan pendengarannya juga menjadi sangat tajam. Tanpa sengaja, dari kejauhan, dia menyaksikan dua pria yang sedang berburu bison.
Dia kemudian mendatangi kedua pria itu. Namun setibanya di sana, dia melihat banyak bison yang sudah mati dengan kondisi tanduknya yang tercopot. Tak lama dua pemburu itu muncul dan meminta Kraven untuk segera pergi. Akan tetapi Kraven menolak dan setelah menghabisi kedua pemburu itu, Kraven tampak takut dan juga terkejut. Dia merasa kekuatannya begitu besar. Dan sejak saat itu Kraven memberi julukan dirinya sebagai kraventhehunter atau Kraven sang pemburu. Adegan kembali ke masa sekarang, di mana terlihat Kraven pulang ke rumah gubuknya yang berada di tengah hutan yang kini dijadikan sebagai markasnya. Dan esok harinya, ketika Kraven akan pergi ke London, dia menemukan para pemburu baru saja mengambil tanduk-tanduk bison yang mereka bunuh. Karena para pembunuh itu telah membantai banyak bison, Kraven pun menghadang saat mereka akan pergi. Do it. Because you can. Kraven berhasil menghabisi para pemburu-pemburu liar itu. Akan tetapi salah satu dari mereka ada yang berhasil lolos. Singkat cerita, pria yang sempat lolos tadi akhirnya tiba di Dockland London untuk melaporkan hasil perburuan mereka pada bosnya yang bernama Techland. Dan saat berbalik, ternyata yang duduk di kursi bosnya itu adalah Kraven yang sudah menunggunya. In a moment, you won't be bothered by much of anything. Di sini, Kraven menemukan sebuah dokumen penting yang mengungkap kalau ternyata Techland dan anak buahnya tak hanya melakukan perburuan ilegal, melainkan juga melakukan perdagangan narkoba, senjata, dan bahkan perdagangan manusia. Kemudian, Andre, who found you? adegan berpindah memperlihatkan Calypso yang kini sudah menjadi pengacara. Dan saat itu Calypso sedang menghadiri upacara pemakaman mentornya yang tewas dihabisi oleh para gangster. Selesai pemakaman, Calypso tiba-tiba dihampiri oleh Kraven. Kraven lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Calypso telah menyelamatkannya saat dulu dia diserang oleh singa. Kemudian Kraven menunjukkan sebuah kartu yang dulu Calypso berikan. Why'd you give it to me? Calypso pun sadar kalau Kraven ini adalah pria yang dulu ia selamatkan. Kemudian Kraven menanyakan tentang siapa pelaku tewasnya kerabat Calypso itu. Dan Calypso pun menjawab kalau pelakunya adalah Semyon Corny. Mendengar itu, Kraven memberitahu kalau dia sudah menghabisi Semyon di penjara Rusia. I already did. Sesampainya di rumah, Calypso langsung memeriksa informasi di internet. Ya, dia menemukan bahwa Semyon Corny benar-benar sudah tewas dihabisi oleh seseorang yang ternyata benar adalah Kraven. Esok harinya, Calypso dan Kraven kembali bertemu di sebuah taman untuk berbicara. Kraven kemudian menjelaskan bahwa setelah meminum ramuan yang pernah diberikan oleh Calypso, ia merasa memiliki kekuatan seperti singa. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kelebihannya itu untuk memburu dan menghancurkan para penjahat-penjahat kejam. Kemudian Kraven memberikan Calypso daftar nama-nama penjahat yang akan dia habisi. Adegan beralih ke Alexei, seorang pria lemah dan sakit-sakitan yang dulu pernah dihina oleh Nikolai ayah Kraven saat berburu. Ternyata, Alexei kini telah berubah menjadi sosok yang sangat brutal dan memiliki banyak pengikut. Kemudian, tangan kanan Alexei menginformasikan bahwa bos mafia yang menguasai penjara di Rusia telah tewas dihabisi seseorang. Oleh karena itu, Alexei dianggap cocok untuk menggantikan bos mafia tersebut.
Dan bos yang dimaksud adalah Semyon Korni, orang yang dicari-cari Calypso yang juga sudah dihabisi Kraven di awal cerita. Who got to him? And a cheetah. Cunning as Esok harinya Alexei mengadakan pertemuan dengan anak buah Semyon. Di depan anak buah Semyon, Alexei berkata kalau dia akan mengambil alih bisnis Semyon. Itu artinya semua anak buah Semyon yang hadir di sini harus tunduk padanya. Mendengar itu, jelas mereka yang ada di sini menganggap kalau Alexei sedang bercanda. Kemudian, Alexei menunjukkan sesuatu pada mereka semua. It's okay, Red. Yeah. It's okay. You can put your gun. Ya, ternyata Alexei memiliki kekuatan super yang mampu merubah tubuhnya menjadi seperti badak. Kemudian, dia menyuruh dua anak buah Semyon yang tersisa untuk saling bunuh, dan yang bertahan akan bekerja dengannya. We have a winner. Singkat cerita, Dimitri merayakan ulang tahun di klub miliknya bersama Nikolai sang ayah. Dan juga di situ ada anak buah Alexei yang baru saja direkrut tempo hari dan diutus untuk menghabisi Nikolai. Kita sebut saja namanya Benny. Di sini Nikolai mengira kalau Benny masih bekerja untuk Semyon. Tanpa ragu, dia mengajak Benny untuk bekerja sama. Dan Benny langsung menyetujui tawaran itu tanpa basa-basi. Akan tetapi, Nikolai merasa curiga dengan Benny yang dengan cepat menerima tawarannya tanpa pertimbangan. Dan benar saja, tak lama seorang wanita tiba-tiba datang. Dan Get up. beruntung Nikolai berhasil mengalahkan musuh-musuh tersebut. Sementara itu, Dimitri yang penakut lebih memilih bersembunyi di bawah meja. Look at what they have done. Setelah anak buahnya dihabisi oleh Nikolai, si tangan kanan menyarankan Alexei untuk bekerja sama dengan seorang pria yang dikenal dengan nama Foreigner, yang memiliki kemampuan cukup gila dan juga sudah lama mengincar Kraven. Alexei pun menyetujui ide itu, mengingat Foreigner memiliki kemampuan unik, yaitu bisa memanipulasi waktu hanya dengan menghitung dari 1 hingga 3. Повернись! Меня зовут Форнер, потому что я ниоткуда. 1, 2, 3. Di sisi lain, Kraven menemui Dimitri di apartemennya. Keduanya lalu makan malam bersama, sampai akhirnya muncullah ayah mereka yang membuat Kraven mulai merasa tidak nyaman. Dimitri. Setelah berpesta, Kraven lalu menempatkan Dimitri yang mabuk parah di kamarnya. Sedangkan dirinya yang sudah terbiasa tidur di hutan lebih memilih tidur di kebun apartemen. Pagi harinya ketika Kraven kembali ke apartemen, ia mendapati kalau Dimitri sudah tidak ada. Ternyata Dimitri telah diculik oleh antek-antek Alexei. Alhasil Kraven pun langsung mengejar mobil penculik itu.
Gagal menyelamatkan Dimitri, Kraven segera menemui Calypso dan menceritakan semua detail tentang penculikan Dimitri. Calypso kemudian menghubungi salah satu rekannya untuk mencari informasi siapa penculik Dimitri. Ran a kidnapping op in London. Setelah pertemuan dengan Calypso, Kraven kemudian datang menemui ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah tahu kalau Dimitri diculik seseorang. Sang ayah lalu menunjukkan sebuah kotak yang dikirim Alexei berisi jari Dimitri. Alexei menuntut tebusan sebesar $20 juta dengan batas waktu 48 jam untuk membebaskan Dimitri. Namun, Nikolai menolak memenuhi permintaan tersebut karena baginya tunduk pada musuh adalah tanda kelemahan. Mendengar itu, jelas Kraven sangat marah sebab ayahnya lebih peduli pada kekuasaan daripada keselamatan Dimitri. Lifetime building what? You're Di sisi lain, Calypso menemui rekannya dan mendapatkan info kalau penculik Dimitri bernama Omer. Dan saat ini Omer berada di biara tua, tepatnya di Turki Utara. Namun, setelah Calypso pergi, rekannya tiba-tiba didatangi foreigner yang langsung menghabisinya. But did she believe you? Yeah, she trusts me. 1, 2. Calypso kemudian segera memberitahu Kraven tentang informasi itu. Dengan cepat, Kraven berangkat menuju lokasi. Setelah tiba di biara tua, dia menyelinap masuk dan melumpuhkan satu persatu anak buah Omer menggunakan racun kacang Paternoster. Akan tetapi, sesampainya di lantai atas dekat tempat Omer berada, tiba-tiba suara tembakan terdengar sehingga para penjaga lain mulai berdatangan. Kraven pun menggunakan kemampuannya untuk menghabisi semua penjaga. It's him. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Kraven kemudian menyerang Omer dan menanyakan tentang keberadaan Dimitri. Tetapi di waktu yang sama, penembak jitu Alexei sudah bersiap menembak dari seberang. Dan He's there. tak lama kemudian, polisi Turki datang menyelidiki biara tersebut. Akan tetapi, mereka harus berhadapan dengan foreigner yang menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi para polisi dan bahkan menghabisinya. 1, 2, 3. what are you? Sementara itu, Dimitri dibawa ke hadapan Alexei yang berlokasi di ruang bawah tanah. Alexei kemudian memberitahu kalau tujuan utamanya adalah untuk menangkap Sergei alias Kraven. Tapi Dimitri masih belum tahu alasannya, sebab dia merasa kalau kakaknya itu masih manusia biasa seperti dulu. Dan untuk mengungkap semuanya, Alexei memperlihatkan rekaman CCTV ketika Sergei kabur dari penjara. Wait for the end. That's the best. Dan dari sinilah Dimitri tahu kalau selama ini Sergei kakaknya adalah Kraven si pemburu. Di sisi lain, dua penembak jitu Alexei mencari keberadaan Kraven di reruntuhan bangunan biara. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Kraven sudah berada di belakang mereka. Dan menyadari kalau dirinya dijebak, Kraven segera menghubungi Calypso dan menyuruhnya untuk segera pergi ke terminal barang Stented. Di sana Kraven akan menjemputnya karena saat ini Calypso juga menjadi target buruan Alexei.
Sementara itu, Alexei dengan bangga menunjukkan pada Dimitri bahwa dia tak lagi lemah seperti dulu. Berkat bantuan Dr. Warren, seorang ahli biokimia ternama di New York, dirinya kini memiliki tubuh yang kebal peluru karena mutasi pada kulitnya yang menjadi sangat keras. Like a rhino. Dan alasan Alexei melakukan ini karena dia merasa dendam sebab dirinya tak pernah dihargai, terutama oleh Nikolai, ayah Dimitri. Di sini Dimitri juga mengungkapkan hal yang sama, kalau ayahnya lebih mengutamakan Sergei, sedang dirinya hanya dianggap anak yang lemah. Menyadari kalau Dimitri juga tak dianggap oleh ayahnya, Alexei mencoba memanfaatkan situasi ini dengan mengajak Dimitri untuk bergabung dengannya dan menjatuhkan Nikolai, sehingga keduanya bisa menjalankan bisnis haram milik Nikolai bersama-sama. Akan tetapi Dimitri menolak, karena biar bagaimanapun juga keadaannya, dia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya. I have been underestimated. Mendengar jawaban itu jelas membuat Alexei marah dan akan menghabisi Dimitri saat itu juga. Beruntung aksinya itu digagalkan tangan kanannya yang tiba-tiba datang untuk mengabarkan kalau Kraven masih hidup, sehingga mereka masih membutuhkan Dimitri untuk memancing Kraven. Selain itu, mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Foreigner yang memanipulasi waktu. Will your trick still work? Di sini, Foreigner memberitahu Alexei kalau ia menemukan jejak racun kacang Paternoster yang digunakan Kraven untuk melumpuhkan lawannya, dan kacang langka itu hanya ada di Serbia Timur. Foreigner menyimpulkan kalau saat ini Kraven pasti bersembunyi di hutan Siberia, dan tak menunggu waktu lama mereka pun segera pergi ke sana membawa Dimitri. Hardware start to give a shit. Di sisi lain, Calypso yang sudah sampai di bandara dijemput oleh Kraven, kemudian mengajaknya pergi ke markas. Akan tetapi, saat di perjalanan, tiba-tiba saja You don't hunt me. setelah kangen-kangenan dengan teman masa kecilnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, saat di dalam markas, Calypso mendapati bahwa selama ini Kraven sedang meneliti serum darinya. Namun, sampai saat ini Kraven belum bisa membuat serum tersebut yang memberinya kekuatan super. Calypso mengatakan kalau yang tahu bahan-bahan serum itu hanyalah neneknya. Akan tetapi neneknya sudah lama meninggal tak lama setelah kedatangan mereka saat itu. My parents didn't like to talk about it, but Di sisi lain, Alexei dan rombongannya yang sudah sampai di Serbia mencoba menghubungi Kraven dan mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Nikolai. Sebab Alexei tahu kalau Kraven juga sangat membenci ayahnya itu. Akan tetapi Kraven tak menggubrisnya dan malah mematikan telepon begitu saja. Jelas itu membuat Alexei semakin marah dan segera mencari keberadaan Kraven. Dan sesampainya di hutan, tiba-tiba Dimitri memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri. Sementara itu Kraven yang sadar kalau Alexei dan anak buahnya sudah ada di sekitar hutan dan akan memburunya, dia mulai melakukan persiapan untuk perang, memasang ranjau dan perangkap-perangkap lainnya. Gotta be kidding.
Setelah berhasil menghindari serangan bom dari anak buah Alexei, tiba-tiba dia mendapat serangan dari foreigner yang menembakkan racun ke tubuhnya. Alhasil, akibat efek dari racun itu, Kraven berhalusinasi seolah-olah dia digerogoti oleh ratusan laba-laba. Tak hanya itu, Kraven juga bahkan kehilangan seluruh kekuatannya. Sebelum menghabisi Kraven, foreigner menyuruh anak buah Alexei untuk mencari keberadaan Dimitri, sekaligus melaporkan pada Alexei kalau misi mereka sudah selesai. Dan saat foreigner akan menghabisi Kraven, tiba-tiba ya, beruntung Calypso segera datang dan memanah foreigner hingga tewas. Kemudian, dia segera meminumkan ramuan itu pada Kraven, dan setelah beberapa menit akhirnya Kraven kembali sadar. Get the fuck up. Legend. Dan ternyata Calypso tahu resep ramuan itu. Akan tetapi, karena belum sepenuhnya percaya pada Kraven di awal, sehingga dia beralasan menyembunyikan tentang rahasia ramuan leluhurnya itu. You're not the only one with secrets. Don't make me. Di sisi lain, anak buah Alexei berhasil menemukan Dimitri dan juga melaporkan tentang tewasnya Kraven di tangan foreigner. Mendengar itu, jelas Alexei sangat senang, karena kini tidak ada lagi yang akan menghalanginya untuk menjadi raja kriminal. Dengan tewasnya Kraven, dia yakin Nikolai pasti akan tunduk padanya. Kemudian, mereka segera pergi dari tempat itu. Dan saat di tengah jalan, Kraven memerintahkan kawanan Bison untuk mengejar dan menyeruduk mobil-mobil mereka. Sadar kalau kawanan Bison ini ancaman buruk baginya, Alexei segera bermutasi dan menunjukkan wujud aslinya. Meski awalnya Kraven kesulitan menandingi kekuatan si manusia badak Alexei, tapi akhirnya dia berhasil melumpuhkannya dengan menusuk jalur infus yang ada di pinggang Alexei, yang merupakan titik kelemahannya. My father was right about one thing. Dan sebelum Alexei tutup usia, Kraven menanyakan pada Alexei
siapa yang sudah membeberkan identitas dirinya saat menghabisi penguasa penjara di Rusia. Alexei pun menjawab bahwa orang yang menyebarkannya adalah orang terdekat Kraven sendiri. Always right in front of him. Beberapa hari kemudian, Kraven menemui ayahnya yang sedang berkemah di hutan Rusia. Kedatangan Kraven ke sini untuk memastikan apakah benar dalang dibalik semua kekacauan ini adalah ulah ayahnya. Dan ayahnya pun dengan bangganya menjawab ya, dia sengaja melakukan itu agar kerajaan bisnisnya tetap aman. Dan dia memanfaatkan Dimitri sebagai umpan, karena dia tahu kalau Kraven pasti akan membunuh siapapun demi menyelamatkan adiknya. As family. Sit. Mendengar itu, dengan santai Kraven berkata, sebenarnya saat dia masih remaja dulu, sangat mudah baginya untuk menghabisi sang ayah. Tapi itu tidak dia lakukan. Biar bagaimanapun bencinya pada ayahnya, biar bagaimanapun jahatnya sang ayah, Nikolai tetaplah ayahnya. Akan tetapi, perbuatan ayahnya kali ini sulit untuk dimaafkan. Kemudian, Kraven pergi dan inilah yang terjadi. Satu tahun kemudian, Kraven menemui Dimitri di klub malamnya. Di situ, Dimitri mengaku kalau ia menemui dokter di New York yang sudah pasti itu Dr. Warren yang sempat diberitahu oleh Alexei. Selain itu, Dimitri juga ternyata telah menggantikan posisi Nikolai sebagai mafia. Kraven pun mengingatkan Dimitri agar tidak menjadi seperti ayah mereka. Bukannya sadar, Dimitri malah berpikir kalau Kravenlah yang seperti sang ayah karena sudah memburu banyak orang. Setelah itu, Dimitri pergi begitu saja yang kemudian diikuti oleh Kraven. Dimitri. Tapi saat Kraven memanggil Dimitri, adiknya itu tiba-tiba berubah menjadi orang lain sebelum akhirnya berubah kembali ke wujud aslinya. Hey. Dimitri lalu menunjukkan kalau sekarang ia tidak lemah. Berkat Dr. Warren, ia kini bisa berubah ke bentuk siapapun sehingga dirinya disebut sebagai Dekamlon atau Bunglon. Alhasil, kedua kakak beradik itu pun berpisah dengan cara yang kurang mengenakan. Kraven kemudian kembali ke rumahnya dulu dan menemukan paket dari ayahnya. Di dalam paket itu terdapat catatan yang menuliskan kalau Kraven mirip seperti ayahnya, yaitu seorang pemburu. Dan di dalam paket itu juga berisi jaket dengan bulu binatang yang kemudian Kraven pakai dan film pun berakhir. The greatest the world has ever known.